Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kelompok online HAKI, Hak Cipta Digital. Yang terdiri anggota kelompoknya Radit, Haikal, Farhan, Davani, Bara, dan Arfa. Itu latar belakang hak cipta digital. Hak cipta digital merupakan hak cipta yang akan digunakan oleh publik agar dapat menyelesaikan konflik hukum hak cipta di era digital. Jika melihat pada kompleksitas hak cipta di era digital, maka dapat diidentifikasikan beberapa tantangan dan permasalahan baru dalam bidang hak cipta. Para pengguna medium digital dapat bebas menentukan konten di medium tersebut. Selain itu, teknologi memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan dapat dengan cepat diakses serta berbiaya murah yang langsung terhubung dengan sumbernya oleh pengguna tanpa melalui perantara. Melalui digitalisasi, konten akan sangat memudahkan pelaku untuk melakukan manipulasi, sehingga karya hasil manipulasi ini akan sangat sulit dibedakan dari karya aslinya. Kehadiran internet telah mendorong keadaan ini semakin jauh dan berkembang pesat, yang berdampak pada terbukanya akses informasi ini dan membuka peluang bagi siapapun untuk dapat mengakses informasi tersebut. Agar proses mengakses informasi yang ada di internet, di mana informasi tersebut mungkin saja dilindungi hak cipta, maka perlu dipahami secara menyeluruh dan utuh konsep hak cipta yang sifatnya memberikan hak eksklusif di satu sisi, namun di sisi lain memberikan pembatasan dan pengecualian hak cipta itu sendiri. Dengan memiliki pemahaman yang menyeluruh dan utuh, ini dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta di era digital, dapat diminimalisir sedemikian rupa. Dua, bentuk hak cipta digital. Jenis-jenis pelanggaran hak cipta di internet antara lain berupa pengumuman, yaitu penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, dan penyebaran suatu ciptaan melalui media internet secara tanpa hak atau tanpa seizin pencipta. Biasanya berupa lagu, video, foto, gambar, ataupun tulisan. 3. Contoh permasalahan dan penyelesaian hak cipta digital perangkat lunak atau software. Permasalahan. Terjadi kasus pencabutan karya cipta lagu. Hal ini dilatar belakangi oleh pencipta tidak mendaftarkan karyanya ke Dirjen HKI, sehingga pelaku yang berkewarganegaraan Malaysia mendaftarkan karya tersebut dan membuat karya tersebut menjadi miliknya. Sifat yang dimiliki hak cipta adalah first to declare, artinya siapa yang pertama mengumumkan, negara wajib melindungi. Penyelesaian. Timbulnya hak secara otomatis bagi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif dengan menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Ini diatur dalam pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Akan tetapi karena menyangkut pelindungan hak yang sifatnya pribadi, maka seorang pencipta diharapkan memiliki kesadaran untuk mencatatkan hak ciptanya apabila telah memasuki ranah komersial yang rentan dengan perselisihan atau sengketa.
Nomor 4, contoh permasalahan dan penyelesaian hak cipta digital selain perangkat lunak atau software. Permasalahan, ada beberapa alumni universitas luar negeri yang membuat sebuah newsletter yang merangkum dan mengolah berita-berita terhangat di Indonesia. Newsletter tersebut kemudian akan dikirim ke email pelanggannya setiap hari. Suatu ketika, konten dalam newsletter tersebut dibacakan mentah-mentah oleh salah satu podcaster ternama, sama persis hingga tidak. Penyelesaian. Terdapat dua jenis ciptaan, yaitu newsletter dan konten podcast. Newsletter termasuk dalam jenis ciptaan karya tulis. Di sisi lain, menyadur berita untuk menjadi konten newsletter pada dasarnya tidak dilarang oleh UU HC dengan syarat tertentu. Pasal 43 huruf C UU HC berbunyi, pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. 5. Fair use di YouTube. Fair use adalah doktrin saat kita menggunakan materi berhak cipta yang diinsert ke dalam video kita tanpa meminta izin terlebih dahulu. Namun, fair use bukanlah aturan yang dikeluarkan oleh YouTube, karena YouTube tidak mempunyai wewenang atau yang memberikan keputusan apakah video tersebut termasuk fair use atau tidak. Di dalam YouTube hanya memberitahu batasan-batasan fair use itu seperti apa. Jadi jika ada yang melakukan fair use, YouTube tidak bertanggung jawab dan menyerahkan kepada orang-orang yang bersengketa. Ya, demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.